Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Novitasari, NIM A401208183. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang latar belakang dan contoh karya dari masing-masing periodisasi sastra. Yang pertama, Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara, karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan, Hamzah Fansuri adalah yang pertama di antara penulis-penulis utama angkatan Pujangga Lama. Pemula puisi Indonesia dari Istana Kesultanan Aceh pada abad 17 muncul karya-karya klasik selanjutnya. Yang paling terkemuka adalah karya-karya Syamsuddin Pasal dan Abdurraf Singkai serta Nuruddin Ar-Rarini. Contohnya yaitu hikayat, ada hikayat Abdullah, hikayat Aceh, hikayat Amir Hamzah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sastra Melayu Lama. Karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya. Orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa, karya sastra pertama yang terbit sekitar 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Contoh karya sastra Melayu Lama yang pertama Robinson Crusoe, Lawan-Lawan Merah, Mengelilingi Bumi dalam 80 Hari, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosa atau roman, novel, cerita pendek, dan drama, dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka merupakan penerbit yang didirikan dengan nama Komisi untuk Bacaan Rakyat dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 Agustus 1908. Penulis dan karya angkatan Balai Pustaka yaitu Merari Siregar, contoh karyanya Azab dan Sengsara 1920, Binasa Kena Gadis Riangan 1931, Cinta dan Hawa Nafsu. Yang kedua adalah Mara Rosli, contoh karyanya Siti Nurbaya, Lahami, Anak dan Kemenakan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atau banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistis, dan elitis. Penulis dan karya sastra Pujangga Baru yaitu ada Sultan Takdir Alis Jabana dan karya-karyanya, yang kedua Hamka dan karya-karyanya, dan masih banyak lagi. Yang kelima, Angkatan 1945 atau biasa disebut Angkatan 45. Pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya telah mewarnai karya sastrawan Angkatan 45. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibandingkan karya angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan seperti halnya puisi-puisi Cel Anwar. Sastrawan angkatan 45 memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Selain tiga menguak takdir pada periode ini, cerpen dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma dan Etis dianggap sebagai karya pemharuan prosa Indonesia.
Penulis dan karya sastra angkatan 45 yaitu ada Chairil Anwar dan karya-karyanya Asrul Sani bersama Rifai Apin dan Chairil Anwar dan karya-karyanya Bakri Siregar dan karya-karyanya dan masih banyak lagi. Yang keenam, angkatan 1950 dan 1960. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah Aswan Haji B. Jasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Sastra pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang berkonsep sastra realisme sosialis. Timbulnya perpecahan dan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal tahun 1960 menyebabkan mandeknya perkembangan sastra karena masuk ke dalam politik praktis dan berakhir pada tahun 1965 dengan pecahnya G30S di Indonesia. Penulis dan karya sastra angkatan 1950 dan 1960-an yaitu ada N. Hadini dan karyanya, Marius Ramis Dayo dan karyanya, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, angkatan 1966 dan 1970-an. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra pemimpin Walter Lubis. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam penerbit karya-karya sastra pada masa ini. Sastrawan pada angkatan 1950-an yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah Motinggo Bush, Purnawan Tejonegoro, Djamil Suherman, Boruswanto, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, dan Satyagraha Harip Surobo, dan termasuk Paus Sastra Indonesia atau HB Jasin. Penulis dan karya angkatan 1966 ada Sutardi Kazum Bakri dan karya-karyanya, Abdul Hadi WM dan karya-karyanya, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, angkatan 1980 dan 1990-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut yaitu Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbit umum. Penulis dan karya sastra angkatan 1980 dan 1990-an yaitu ada Afrizal Malna dan karya-karyanya, serta Hamdun Yosihir Panda dan karya-karyanya, dan masih banyak lagi. Yang ke-9, angkatan reformasi. Sering terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi di rubrik sastra harian Republika, misalnya selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sejak dari penerbit buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Penulis dan karya sastra angkatan reformasi ada Ayu Tami dan karya-karyanya, Cucuk Espera dan karya-karyanya, dan masih banyak lagi. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara atau kritikus atau akademisi yang mengkonfirmasi puncak kesusastraan.
Kuari Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000, ditandai dengan terbitnya buku Leksikon Susastra Indonesia, terbitan Balai Pustaka tahun 2000, 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esesis, dan kritikus sastra dimasukkan Kuari ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an, seperti Afrizal Mauna, Amdun Yosi Irfanda, dan Seno Gumira Alidharma, serta muncul pada akhir 1990-an seperti Ayu Utami, Cucuk Epse, dan Dorothea Rosa Herliani. Penulis dan karya sastra angkatan 2000-an yaitu ada Ahmad Fuadi dan karyanya, Dewi Lestari Seri dan karyanya, dan masih banyak lagi. Sekian video kali ini tentang latar belakang dan contoh karya dari masing-masing periode sastra. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.